had love, but the money's lasting. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love. Persebaya Surabaya bisa pulangkan David da Silva dari Persib Bandung. 3 alasan Persebaya Surabaya bisa pulangkan David da Silva dari Persib Bandung. Regenerasi Maung Bandung jadi faktor utama. Nama striker asing David da Silva seakan masih menjadi sosok yang belum tergantikan di hati bonek pendukung Persebaya Surabaya. Pasalnya, striker asal Brasil itu merupakan penyerang paling moncer Persebaya sejak kembali berkompetisi ke kasta tertinggi Liga 1. David da Silva total mencatatkan 39 gol dan 6 assist hanya dalam 42 penampilan bersama Bajul Ijo. Persebaya terus mencari penggantinya namun tak mendapatkan striker yang cocok hingga kini. Terbaru, nama Paulo Henrique yang didatangkan pada pertengahan musim Liga 1 2023/2024 juga terlihat belum menjanjikan. Ex-striker Persiraja Banda Aceh itu hanya mencetakkan 1 gol dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Jika Paulo Henrique tak kunjung mendapatkan performa terbaiknya, Persebaya Surabaya tentu bisa mencoba opsi untuk memulangkan David da Silva musim depan. Cikal bakal pertama berkaitan dengan usia David da Silva yang tak lagi muda dan berpotensi bakal diregenerasi oleh Bojan Hodak di sektor depan Persib Bandung. Seperti diketahui, David da Silva saat ini berusia 34 tahun. Usia yang tentu sudah melewati masa keemasan di dunia sepak bola. Usianya yang tak lagi muda disinyalir bakal jadi potensi Persib Bandung bakal coba mencari penggantinya musim depan. Meski di 2 musim terkini, David da Silva tampil terengginas dengan torehan 24 gol dari 33 laga musim lalu dan 14 gol dari 21 pertandingan di musim ini. Kontrak David da Silva sempat menjadi bahasan hangat pada pertengahan musim. Ini karena kontraknya hanya sampai Desember tahun 2023. Namun Persib Bandung bergerak cepat untuk mendapatkan tanda tangan dari striker top skornya itu. Tetapi, kontrak dari David da Silva nyatanya hanya diperpanjang hingga akhir musim 2023/2024. Hal itu seperti dilansir dari laman Transfermarkt. Praktis, sudah saatnya Persib Bandung untuk membuka negosiasi kontrak anyar dengan penyerang kelahiran Guarulhos, Brasil tersebut jika berminat untuk memperpanjangnya. Terlebih, merujuk aturan FIFA, pemain bisa melakukan negosiasi kontrak dengan tim lainnya sejak terhitung 6 bulan dari durasi kontrak terakhirnya. Jika Persib Bandung tak kunjung melakukan negosiasi pembaharuan kontrak, kans David da Silva angkat kaki dari kota kembang terbuka. Satu di antara nama yang berpotensi bakal diboyong Bojan Hodak ke Persib Bandung yakni bomber andalannya asal Kolombia yang belum lama dinaturalisasi Malaysia, Romel Morales. Bersama Bojan Hodak, Romel Morales menjadi pemain kesayangan ketiga yang mendapatkan banyak menit bermain. Tercatat, Romel Morales bukukan 71 pertandingan di bawah komando Bojan Hodak dengan catatan 21 gol dan 6 assist. Tak hanya Romel Morales, beberapa nama pemain asing di pos striker yang pernah bekerja sama dengan Bojan Hodak berpotensi juga bisa dibawa pelatih asal Kroasia tersebut. Gagal bersinar di Persib, Stefano Beltrame terancam dibuang. Performa Stefano Beltrame dinilai kurang memuaskan oleh Bobotoh bersama Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2023/2024. Hal itu terbukti dengan gagalnya Persib meraih kemenangan di 3 laga terakhir. Meskipun performanya dianggap kurang memuaskan oleh Bobotoh, pengamat sepak bola nasional, Dani Wihara menilai, pemain berkewarganegaraan Italia tersebut masih dalam tahap adaptasi. Pasalnya menurut Dani,
Beltrame mempunyai banyak tugas yang sangat kompleks saat bermain di lapangan hijau bersama Persib sebagai pemain berposisi gelandang. Pemain gelandang itu memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Dia harus berpikir untuk menguasai bola, mengatur irama permainan, dan melepaskan bola di waktu yang pas. Berbeda dengan pemain lain, yang bisa melepaskan bola kemana saja. Tapi untuk gelandang, dia harus cermat dalam mengambil posisi, ujarnya kepada Tribun pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Dengan banyaknya tugas tersebut, Dani mewajarkan bahwa Beltrame belum bisa menunjukkan semua kemampuannya bersama Persib dalam 3 pertandingan terakhir. 3 pertandingan tersebut antara lain seperti PSM Makassar, tanggal 4 Desember tahun 2023, Persik Kediri, tanggal 10 Desember tahun 2023, dan Bali United, tanggal 18 Desember tahun 2023. Jadi wajar kalau Beltrame hingga saat ini belum mencapai harapan. Saya pikir dia bukan jelek, tapi masih mencoba beradaptasi. Dia masih mencari cara untuk lebih baik meningkatkan chemistry-nya. Kalau jelek, tidak mungkin sekelas Bojan Hodak mengambilnya, katanya. Diketahui sebelum bergabung dengan Persib, pemain berposisi gelandang serang tersebut memulai karirnya di Akademi Novara sebelum pindah ke Juventus U19 pada tahun 2011. Di tahun 2013, Beltrame sukses melakoni debutnya di Liga Italia bersama Juventus. Kala itu, dirinya bermain selama 7 menit saat Juventus bermain imbang 1-1 saat melawan Genoa. Setahun kemudian, Beltrame sempat diboyong Sampdoria dengan biaya 34,76 miliar rupiah dari Juventus. Namun setelah itu, Beltrame kembali lagi ke pelukan Juventus pada tahun 2015. Setelah itulah, karir Beltrame hanya silih berganti klub sebagai pemain pinjaman dari Juventus. Adapun klub yang pernah merasakan jasanya ialah Pro Vercelli, Pordenone dan 2 klub dari Belanda, yakni FC Den Bosch dan Go Ahead Eagles. Dirinya kembali ke pelukan Juventus U23 pada tahun 2019. Namun meskipun begitu, karirnya di Juventus berakhir setelah klub asal Bulgaria, CSKA Sofia tertarik mendatangkan jasanya pada tahun 2020 selama 1 tahun. Alhasil setelah masa kontraknya habis, Beltrame sempat bermain bersama Maritimo sebelum berlabuh ke pelukan Pangeran Biru. Persib harus tanggung jawab, Bali United kena imbas gara-gara tak sanggup bendung supporter luar. Lagi-lagi ulah supporter yang tidak bertanggung jawab membuat Persib Bandung terkena sanksi yang berujung pada denda. Dalam hasil sidang terbaru PSSI mengumumkan tentang putusan yang berasal dari pertemuan Komite Disiplin atau Komdis PSSI. Putusan tersebut mengenai sanksi yang dijatuhkan pada Persib Bandung dan Bali United. Kedua klub elit tersebut harus membayar denda dampak dari sanksi yang diberikan. Sanksi berujung denda tersebut bersumber dari kehadiran sejumlah supporter Persib yang hadir pada pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung pada tanggal 18 Desember tahun 2023 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Meskipun Persib Bandung berhasil pulang dengan 1 poin dari pertandingan tersebut, kehadiran sebagian pendukung Persib memberikan dampak buruk bagi Bali United, yang akhirnya dihukum denda sebesar 25 juta rupiah. Jenis pelanggaran, gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persib Bandung sebagai supporter klub tamu di stadion, bunyi putusan Komdis PSSI. Selain Persib, tuan rumah Bali United juga mendapatkan sanksi yang sama, yakni harus membayar denda 25 juta rupiah lantaran dinilai gagal mengajak supporternya untuk tak datang ke stadion saat laga tandang. Persib siapkan 2 laga uji coba, Bojan Hodak beri bocoran. Persib Bandung segera menggelar persiapan menjelang lanjutan Liga 1 2023 per 2024. Skuad Maung Bandung akan kembali berkumpul pada tanggal 10 Januari nanti. Sebelumnya, pasca pertandingan melawan Bali United, tanggal 18 Desember tahun 2023, semua pemain diberikan waktu libur. Nantinya, saat mulai digelar latihan bersama akan diadakan laga uji coba. Bojan Hodak menjelaskan bahwa dia sudah mempersiapkan 2 laga uji coba. Salah satunya mereka akan menggelar sesi game internal.
Tujuannya agar pemain kembali mendapatkan sentuhan setelah libur panjang. Selain itu, Maung Bandung akan segera bersiap untuk menghadapi Persis Solo pada tanggal 4 Februari nanti. Saya punya rencana untuk 2 laga, satu di antaranya menjalani game internal, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib. Pelatih berpaspor Kroasia ini menambahkan bahwa lawan tanding mereka belum bisa diumumkan. Dia baru akan memberikan informasi saat lawan mereka sudah bersedia untuk pertandingan uji coba. Termasuk terkait venue pertandingan uji coba nanti. Jadi itu di atas kertas belum terkonfirmasi. Jadi saya belum mau membagikan nama tim lawan yang akan dihadapi, ujarnya. Pada tanggal 10 Januari nanti Bojan Hodak akan memanggil semua pemainnya untuk latihan bersama. Namun, Mark Klok dan Edo Febriansyah dipastikan akan absen karena masih berada di Timnas Indonesia. Mereka baru akan kembali setelah tugas di Piala Asia 2023 selesai. Tiba di tanah air, Bojan Hodak akan genjot fisik para punggawa Persib Bandung besok. Tiba di tanah air, Bojan Hodak akan genjot fisik para punggawa Persib Bandung besok. Latihan perdana Persib Bandung pasca libur panjang hari Natal dan Tahun Baru 2024, dipastikan akan digelar pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 besok. Setelah berlibur panjang selama lebih dari 3 minggu, Persib akhirnya akan kembali mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak mengatakan, setelah latihan perdana dimulai, timnya akan terus berlatih secara intensif untuk menghadapi 11 pertandingan tersisa di kompetisi musim ini. Sebenarnya saya akan tiba di Bandung hari ini. Jadi setelah itu, besok kami akan memulai latihan seperti sedia kala, berlatih normal, ujarnya saat diwawancarai pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Di sisi lain, pelatih kepala berkewarganegaraan Kroasia tersebut menjelaskan, dirinya tidak ada kendala sama sekali, jelang latihan perdana besok, termasuk, pemain yang akan datang terlambat nanti. Oleh karena itu, Hodak mengungkapkan, semua anak asuhnya sudah siap kembali berlatih besok, untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan terdekat melawan Persis Solo pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang. Sejauh ini belum ada yang mengirim pesan kepada saya, siapa yang akan datang terlambat, kecuali Mark Anthony Klok dan Edo Febriansyah, karena mereka sedang bersama tim nasional, sisanya akan hadir di latihan nanti, jelasnya. Diketahui Klok dan Edo, mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan, TC, selama lebih dari 16 hari di Antalya, Turki. Hal itu dilakukan Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia 2023 Qatar. Piala Asia 2023 Qatar sendiri, akan diselenggarakan pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Selama kurang lebih 1 bulan bertanding, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 23 tim terbaik lainnya di benua Asia. 24 peserta termasuk Timnas Indonesia, akan dibagi menjadi 6 grup dalam ajang Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia sendiri, masuk ke dalam grup D yang diisi oleh Timnas Jepang, Irak dan Vietnam. Dilihat di atas kertas, fase grup Piala Asia 2023 akan berlangsung dari 12 sampai 25 Januari tahun 2024. Fase 16 besar, akan digelar pada 28 sampai 31 Januari tahun 2024. Kemudian fase semifinal digelar pada 6 dan tanggal 7 Februari tahun 2024. Sedangkan fase final digelar pada tanggal 10 Februari tahun 2024. Masih kecewa batal gabung Timnas Indonesia, gelandang Persib beri pesan menyentuh. Gelandang Persib Bandung, Rahmat Irianto, sebenarnya masuk daftar 30 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, dia batal bergabung karena mengalami cedera saat bermain bersama Persib. Tidak hanya Irianto, Yance Sayuri juga absen dengan alasan cedera. Akibatnya, skuad Garuda hanya berkekuatan 28 pemain saat menjalani pemusatan latihan, TC.
Rahmat Irianto mengaku sedih karena batal membela timnas Indonesia. Apalagi, cedera hamstring yang dia terima datang jelang Piala Asia 2023. Saat ini dia fokus dalam masa pemulihan bersama tim medis klub. Tentu ada penyesalan, tapi sakit ini tidak ada yang tahu. Datang begitu saja, kata Rahmat Irianto dilansir dari laman resmi klub. Pemain berusia 24 tahun ini mengakui bahwa dia cukup kecewa tidak bisa tampil di Piala Asia 2023. Apalagi, dia jadi pemain yang membawa skuad Garuda lolos lewat babak kualifikasi. Namun, Irianto percaya Sintayong sudah mempersiapkan tim dengan maksimal. Selain itu, semua pemain berjuang karena butuh waktu hingga 17 tahun agar Indonesia bisa kembali bermain di sana. Jelas saya sedih tidak bisa ikut bela timnas di Piala Asia di Qatar. Tapi tidak apa-apa, saya percaya teman-teman akan berjuang keras membela Indonesia, tegasnya. Di Piala Asia nanti dia optimis skuad Garuda bisa melaksanakan misi untuk lolos dari babak 16 besar. Menurutnya, tim yang ada saat ini memiliki kekuatan yang solid untuk bisa bersaing di sana. Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam DKK akan bertemu dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Nantinya, hanya juara grup, peringkat kedua, dan peringkat ketiga terbaik yang melaju ke babak selanjutnya. Jelas doanya untuk mereka, bisa lolos ke fase selanjutnya. Karena target mereka 16 besar dulu. Karena kita tahu lawannya siapa saja di sana. Jadi yang terbaik untuk teman-teman, ujarnya.